Ada saatnya berpisah, ada saatnya bertemu kembali. Yeay! Hidup adalah sebuah pertemuan dan perpisahan. Saat bertemu, jangan diputusin. Saat berpisah, rindukanlah kembali agar bisa bersama kembali. Dan saat ada, bersama-samalah. Jangan dibuang-buang, jangan diributin, jangan bikin masalah. Saat tidak ada, jangan dicari, karena itu sudah berlalu. Tapi masa depan yang akan datang, kita akan bertemu lagi. Ya. Surabaya, ada gangguan. Bandung, Surabaya. Bandung, Lautan Api. Surabaya, Kota Pahlawan. Ketemulah di sini. Hai, berjumpa lagi. Bandung, Lautan Api. Surabaya, Kota Pahlawan. Kita ketemu di IG lah ya. Iya, Ya, ini jelas banget nih sekarang koneksinya. Kamu mukanya sudah sempurna seperti bulan. Tadi ya ada gangguan. Ya. Jadi lanjutin ya, bahwa pohon aja, ada yang hoki loh, pohonnya buahnya bisa dijual di mall, ada yang buahnya dijual di pasar, ada buahnya bisa dijual di ibu-ibu pinggir jalan. Nah, ada juga yang nggak sempet dipetik, dia sudah dimakan sama kalong. Ada juga buah yang busuk di pohon, ada buah yang udah mateng, nggak ada yang metik, dan dia jatuh ke bawah, ke tanah, busuk juga di tanah. Artinya, satu pohon aja, buahnya punya hoki beda-beda. Ada yang studio itu biasanya ada ruang buffer. Ya, di studio biasanya memang ada ini gangguan studio, mungkin kedap suara. tempat baru soalnya ya, masih penyesuaian. Oh, iya, tempat baru mungkin. Karena di studio ada jumper mungkin ya. Nggak apa-apa, yang penting masih ada suaranya. Oke, ya lanjut. Ya Ilen, apalagi yang mau ditanya? Su bisa cerita lagi kali, teman-teman minta diceritain. Sun Gokong kali Su. Loh, senggokong. Kalau aku senggokong, kamu mau jadi silumannya. Iya, atau mau jadi Dewi Kwan Yin ya. Ada nggak sih memangnya? Atau itu cuma dongeng Sun Gokong atau memang ada? Oh, yes. Tunggokong itu adalah novel. Jadi ceritanya novel. Tong Samcongnya ada. Tong Samcongnya namanya biksu. Tong itu Tang, dinasti Tang. San itu Samcong. San tiga. Cang adalah keranjang atau bisa disebut juga kitab. Jadi biksu tiga kitab. Jadi Tong Samcong itu singkatan dari, bukan singkatan, artinya Tang San Cang. Nama biksunya yang benar bukan Tong Samcong atau Tong Kosong, tapi namanya adalah Xuan Chang. Xuan Chang. Xuan Chang. Tase namanya. Tase itu adalah biksu, maha biksu Xuan Chang. Jadi dulu memang ada, karena Cungko itu baru masuk agama Buddha, dan agama Buddha saat itu tidak punya kitab suci. Jadi yang diingat aja, biksu-biksu yang diundang dari India masuk ke Cungko, itu yang dia ingat. Akhirnya Biksu Tong dari dinasti Tang, dia ingin melakukan perjalanan ke barat. Tentunya dengan puluhan orang, dengan satu grup. Dulu ada 26 biksu yang pergi. Tetapi karena dia adalah biksu kepercayaan raja, jadi biksu negara. Biksu negara ini rajanya sayang banget sama biksu Tong, supaya kalau dia pergi kan nanti kan takut bahaya atau takut segala macam. Tapi biksu Tong ini punya tekad, dia harus mengambil kitab suci di India, menerjemahkannya, dan bawa pulang ke Cungko. Dan saat itu dia pergilah dengan 26 orang biksu.
Tetapi kenapa dibikin novel? Supaya bagus ceritanya, supaya keren. Kan kalau cuma biksu jalan-jalan naik onta, terus kemudian lewatin pada pasir, ada yang mati, ada yang enggak. Ceritanya cuma gitu doang, nggak seru. Iya, tapi karena dibikin novel, jadi dimasukkanlah unsur-unsur kebaikan, diunsurkan sifat-sifat, karakter, dan segala macam di dalam film itu. Jadi Sun Wukong, Sun adalah Sun, U adalah tidak, Kong adalah kosong. Jadi Sun Wukong itu menggambarkan satu murid atau kita ini penuh dengan sesuatu yang tidak kosong. Jadi kita tidak bisa mengosongkan pikiran kita, tidak bisa mencapai dalam sesuatu yang disebut dengan sunyata atau emptiness. Pikirannya ini kacau terus penuh dengan simbol daripada kebencian. Jadi si monyet itu ibaratnya pikiran kita lompat sini, lompat sana, dan selalu penuh dengan hatred, kebencian. Itulah Sun Gokong. Jadi Sun Gokong ini simbol daripada dosa. Dosa di agama Buddha namanya benci. Jadi Sun Wukong ini pikirannya kacau sini, lompat sana, dan selalu benci. Gitu kan? Nah, ini simbol monyet. Makanya dia dikasih, di sini dia dikasih gelang supaya mengontrol. Jadi biksu Tong, kalau udah lihat monyetnya berulah, pikiran kita ini berulah, pikiran kita udah kembali, ore. Nah, ini udah diikat tadi gara-gara bandel, maka hilang ya di sepian. Maka Biksu Tong itu mengucapkan sutra hati, namanya Heart Sutra. Itu ada lagunya tuh, Ime Oi sering bikin instrumen lagu. Sutra hati itu mengatakan bahwa segala suatu kesombonganmu, kejahatan dan pikiran adalah kosong, sunyata, tidak ada yang kekal dan bukan aku, dan jangan melakukan banyak kejahatan. Itu sutra hati intinya. Jadi Sun Wukong ini selalu, kalau dia nakal, pikiran kita harus ditaklukkan dengan sutra hati atau Heart Sutra. Jadilah hal yang baik, hal yang penuh cinta, penuh hati. Oke. Kedua, Cupakai atau Cupace. Cu itu babi, Cupa dan babi yang menjalankan 8 sila. Jadi 8 larangan, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, dan kemudian dia tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak berdusta, tidak fitnah, dan tidak mabok-mabokan. Dan kemudian tidak makan lewat jam 12, terus kemudian dia tidak nyanyi, tidak main musik, tidak menari, dan tidak tidur di tempat yang mewah gitu ya. Nah, itu Cupace, 8 sila. Iya, nggak boleh, karena di India itu, kamu tahu lagu-lagu India kan? Orang India, lagu India. Dia nggak boleh dengan lagu. Begitu dengan lagu, kepala goyang-goyang, badan goyang-goyang, semua goyang-goyang. Karena lagu India itu beatnya pasti beat goyang. Bukan dosa. Kan nggak lucu. Biksu lagi jalan, cuangien, Omi, Tofo, atau dia jalannya bagus. Tiba-tiba dengar musik, toeng, 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 tong, toeng, 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 nehi, nehi. Gitu kan? Nggak lucu gitu. Jadi India punya kebiasaan, habit, dan budaya, culture seperti itu. Jadi orang India kalau dengar musik langsung goyang gitu. Jadi supaya keren aja deh gitu. Kalau Apa? makannya nggak boleh jam 12, lebih dari jam 12? Dulu ada boleh makan malam, tapi gara-gara ada sosok, kan India orangnya susah-susah, miskin. Sampai sekarang nih, kalau kita pergi ke India, ke tempat-tempat suci itu ya ampun, listrik aja nggak ada. Mereka hanya petani. Terus sumurnya itu masih pompa, masih bagus sekarang ada sumur pompa. Jadi miskin banget. Dan suka pakai briket, bikin briket dari tai kerbau gitu. Nah, jadinya India sampai sekarang masih miskin. Jadi istilahnya pagi udah biku itu kan pindapata, mohon makanan, ngemis lah bahasanya. Tapi bukan ngemis ya, memberikan kesempatan orang berbuat baik gitu. Jadi biksu itu jalan keliling pindapata. Siapa yang mau berbuat baik kepada para biksu boleh. Pagi udah minta, malam dia minta lagi. Nah, orang kan hidupnya susah gitu ya. Nah, jadinya Sang Buddha
Ada kasus sebetulnya. Kasusnya ada seorang biku kan, India kan gelap-gelap, mukanya hitam ya. Udah hitam, pakai jubah hitam, dulu nggak ada listrik, nggak ada lampu. Biku ini udah kemalaman. Karena mungkin dari satu desa ke tempat hutan dia bertapa itu jauh jaraknya. Jadi dia jalan kaki buat makan malam. Taunya matahari udah terbenam. Dan ketika udah kemalaman, dia masih belum dapat makanan. Karena kalau belum dapat makanan, dia belum boleh pulang. Kadang kan nggak makan. Jadi ketok-ketok. Ketok-ketok, pas dibuka, ibu hamil yang bukain pintu. Dan kaget. Cuma ada giginya putih. Kan gelap. Gelap. Biksunya hitam. Iya, nggak kelihatan gelap. Dan kemudian muncul giginya. Langsung yang perempuan hamilnya itu jatuh. Jadi kaget. Shock. Dan masyarakat mulai komplain. Biku malam-malam jangan makan lah. Karena keadaan kami juga susah. Dan di sana nggak ada lampu, maksudnya gelap gitu ya. Terus kalau udah kemalaman itu takutnya juga ada rampok kan, ketok-ketok atau dibukain itu rampok. Akhirnya Sang Buddha kata, untuk kemudahan para masyarakat, para biku jangan makan lewat jam 12. Nah gitu. Tapi kalau biksu Mahayana begitu agama Buddha masuk ke Cina, kita nggak lagi pindah patah atau keliling, karena kalau keliling minta-minta itu dibilangnya cikai atau gembel atau peminta-minta. Jadi raja udah mengambil keputusan. Para biku dipersilakan tidak pergi keliling minta-minta. Jadi nanti disediakan makanan. Tapi karena kemudian akhirnya wihara di kota dulu itu dihancurin karena rajanya Taoism. Jadi ketika rajanya tahu, Buddhis hilang. Ketika rajanya Buddhis, agama Buddha berkembang. Lalu kemudian halo, halo, halo. Waduh. Udah sempat hilang ke dimensi yang berbeda ya. Kita udah terbang-terbang. Masuk pintu Doraemon yang gelap, masuk lagi lorong, dan kemudian cerah kembali. Ya, itulah kehidupan. Tadi baru bicara tentang si Cupatka ya. Nah, Cupatka itu simbolnya babi. Kenapa babi? Babi itu hawa nafsunya besar. Cuma makan, nafsu makan, dan nafsu untuk ngejar yang cantik-cantik. Nah, jadi itu simbol dari si babi. Cupatke itu senang, makan, serakah, nafsu, dan kemudian dia suka. Ya, begitulah babi lah sifatnya karakternya. Jadi genit gitu dan segala macam. Ya, terus yang ketiga adalah ucing. Ucing itu simbol kebodohan. Jadi ucing itu siluman air sebenarnya. Jadi dia kan kelihatannya bodoh gitu kan, dan kemudian dia ya itu jadinya tell me. Ya, ucing itu tell me. Yang lain udah gerak dia baru ada apa guru? Ada apa guru? Mau kemana? Kakak di mana? Gitu kan. Nah, itu si bodoh. Jadi ini simbol tiga-tiganya kebencian, keserakahan, dan kebodohan yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam batin kita. Tiga simbol ini diwujudkan dalam Sun Gokong, Cupatkai,
dan kucing gitu. Jadi film Sun Gokong laris. Kenapa laris? Karena ada bumbu-bumbunya, dan ketika dia bertemu dengan siluman, dengan keadaan, sebenarnya adalah perang siluman itu setan atau iblis. Kita ini lebih parah, manusia itu lebih setan dari yang namanya setan. Tahu kan? Sifat karakter setan juga ada dalam diri kita. Sifat karakter hero juga ada dalam diri kita. Jadi setiap hari diri kita perang. Makanya lihat, hitam dan putih, dia tidak pernah akan terpisah. Ada sisi baik dan ada sisi buruk, ini selalu menyatu. Ketika sisi baiknya muncul, sisi buruk, godain. Ketika sisi buruknya muncul, sisi baik, jangan masuk, jangan jahat, jangan jahat, jangan jahat. Nah, makanya ketika hitam dan putih dimainkan dengan irama dan tahu kapan memencet hitam, kapan memencet putih, maka itu menjadi harmonisasi nada. Jadi seimbang. Diri kita juga begitu, ada yang putih, ada yang jahat, betul? Kamu kadang-kadang bisa jahat banget, kamu kadang-kadang bisa baik banget. Kalau orang lagi jatuh cinta, apalagi cowok lagi ngejar cewek, wow, putih loh, lagi ada maunya, baik banget. Dia akan menunjukkan yang putih, yang putih, yang baik, yang baik. Asal kamu mau bersama dia, apapun akan diberikan, jauh pun tidak jadi masalah. Yang penting aku nunjukin yang baik. Tapi kalau udah dapet, waduh, kelihatan nih belangnya, belang, 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 belang. Ada yang hitam dan ada yang putih, belang. Ntar kalau udah nikah, baru kelihatan hitamnya. Awas lo ya, lo tahu kamu ini nggak ngertiin saya. Nah, rumah tangga berantem melulu nih, begini nih, hitam yang muncul. Yes. Ya, itulah kehidupan. Maka hitam dan putih. Di saat kita lebih kelihatan baiknya, jangan lupa, di belakang ini pasti ada sedihnya. Saat kita sedih, juga jangan lupa, di belakang ini pasti ada yang baik. Jadi, buah karma itu, karma baik dan karma buruk, selalu barengan. Waktu kita sedih, bahagianya kita intensitasnya melemah, kesedihannya muncul. Saat kita bahagianya kita intensitasnya naik, kesedihannya muncul. Tapi ini satu paket, nggak bisa saling hilang, nggak ada hilang. Makanya ada bilang, ngis gula Jawa, habis nangis ketawa, ya kan? Saat ini kita ketawa, tiba-tiba kamu besok sedih. Dapat telepon, ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Barusan kamu tertawa, tiba-tiba ada kabar yang tidak menyenangkan, kamu bisa langsung nangis air mata. Inilah namanya perasaan. Ada happy dan ada tidak happy, betul? Nah, apa? Saat kita nggak happy, sehingga kalau kita selalu happy, nggak pernah nggak happy, nanti kita nggak bisa bedain saat-saat nggak happy-nya itu dengan karena kita tahu nggak happy, jadi kita bisa merasakan happy itu sendiri gitu. Iya, pinter. Itulah bijaksana. Maka kalau mau bijaksana itu harus bijak sini. Kalau kita udah bijak sini, maka kita bisa bijaksana. Iya, betul. Gitu. Kenapa, Mbak Mi? bakal muter terus itu siklusnya. Jadi kalau pengen happy, Muter. Jadi kayak kita lihat ini. Ya, para santo, para bunda ya, kayak bunda yang bagus-bagus, baik-baik. Dia mengabdikan dirinya buat kemanusiaan. Dia mengabdikan dirinya untuk menuntun pendidikan. Dia menghilangkan keegoan dirinya untuk melayani. Nah, makanya disebut juru selamat itu adalah pelayan yang manusia. Coba bayangin, Yesus Kristus lahir di dunia, dosa manusia mau ditebus dengan darah dia. Kok kayaknya kita kurang ajar ya? Kenapa kita kurang ajar? Yesus mengorbankan dirinya, mengorbankan darahnya untuk menebus dosa manusia. Tapi kita tiap hari bikin dosa. Kurang ajar kan kita. Nah, maka untuk itu, kita harus berjuang. Jangan sampai doa darah Kristus sia-sia kayak gitu. Di Buddhis juga sama. Kamu bilang kamu mau menolong semua makhluk supaya terbebas dari penderitaan. Tapi ucapanmu menyakiti makhluk lain. Pikiranmu nyakitin makhluk lain. Ucapan, pikiran, dan perbuatanmu itu tidak ada benarnya. Mamamu disakitin, papamu disakitin dengan mulut. Apakah mereka tidak sedih ya? Aduh, aku melahirkan anak di dunia ini, tapi anakku kurang ajar. Aku melahirkan anak di dunia ini, anakku ngelawan. Karena pandangannya tidak sama, yang satu kolot, yang satu modern.
Yang satu biasa hidup di luar, yang satu nggak pernah ke luar negeri sekalipun. Tapi dia demi anaknya, dia mau anaknya sukses, dia mau anaknya berhasil, maka dia rela kirimin anaknya di luar negeri. Begitu dia anaknya di luar negeri dapat telepon dari mamanya, mamaku telepon bawel banget sih, nanya kita lagi di mana, padahal kita lagi asik. Ya, it happen by our daily life kayak gitu. Orang tua itu udah sedih banget, ini anakku di mana, udah pulang belum, udah makan belum. Tapi anaknya bilang, mama nih mama. Monster itu ada di sini, betul? Dan malaikat juga ada di sini. Jangan sampai nunggu mamamu telepon, mama udah makan belum? Aduh mama, aku malam ini kangen loh sama mama. Cuma 2 kata gitu doang, kamu tutup telepon. Si mama itu bunganya lebih bahagia daripada papamu menembak mamamu. Karena perhatian anak ke orang tua itu double-double bonus gitu. Cuma 2 huruf doang atau 2 kata doang, mama sudah makan belum gitu kan. Atau mama baik-baik saja, aku kangen sama mama, cuma kata kangen. Itu menghilangkan semua ini, semua kesedihan atau apapun. Itu nih. Jadi, luar biasa kan? Kita bisa jadi malaikat. Malaikat sudah ada di sampingmu, tapi kamu berbuat kejahatan. Dia bilang, dek, jangan jahat. Kita nggak dengar. Uli, telinga kita nggak bisa dengar suara malaikat. Malaikat selalu bimbing kamu, tapi kamu sebodoh amat. Kamu menabrak sini, nabrak sana. Pokoknya gue gitu. Pokoknya gue, dan gue. Pokoknya lu dengerin gue pasti benar. Nah, akhirnya kamu sudah, orang bilang sudah terpengaruh dengan iblis, kamu sudah terpengaruh dengan kuasa yang gelap. Padahal yang gelap itu diri sendiri, pikiran sendiri, kebodohanmu sendiri. Kamu lebih jahat daripada yang tadi setan. Setan cuma jadi kambing hitam, kasihan dia kan, padahal dia putih loh. Misalnya, iya, yang jahatin kita, gitu. Jadi tolonglah. Jadilah malaikat buat dirimu sendiri, jadilah juru selamat bagi dirimu sendiri, dan yang lainnya. Kita tolong semua orang, bikin vibrasi kebaikan, agama apapun itu, sama. Agama apapun akan merangkul, kalau kita merangkul, pelukan, happy. Terus lagi ya suhu ya. Nggak apa-apa lah. Kan tidak sempurna. Ada yang terang, suatu saat harus gelap lagi. Ya, begitulah. Karena dalam hari ini bahasanya dalam. Biasanya ringan-ringan aja. Hari ini aku diuji sama Ilen. Jahat nih Ilen. Dites. Kenapa kalau suhu itu harus kuota, harus kumpul? Karena kan nggak mungkin kalau saya mau live sama Ilen, terus saya harus nyisir dulu, terus dikit-dikit benerin rambut, terus gulung-gulung dulu rambutnya, terus kemudian ngaca, ini bagus nggak, atau dibonding dulu gitu kan. Ya. Jadi biksu itu simbolnya gampang banget, jadi ketahuan. Kalau mau lihat ini ada orang bener apa enggak, lihat dulu. Licin. Gampang kan? Kalau saya nakal, jubahnya saya copotin, saya pakai kaos biasa atau saya pakai jaket, terus kemudian saya ke diskotik, ketahuan ini botak nih. Coba lihat dulu, ada tanda ininya nggak nih, simbol ini 3 tuh, ada kan? Kelihatan. Ini bekas sundut nih 3. Ini bulat-bulat nih 3 itu bekas disundut. Kan kelihatan ada tandanya. Iya. Ini tuh. 3 oh, ya? Lihat ya. Iya, bekas disundut. Iya, jadi kalau nanti ketemu sama yang botak, lihat dulu ada sundutannya enggak. Kalau ada sundutan, biksu ke diskotik. Ini
Ini supaya kalau Suhu ini lagi mau berbuat jahat, lagi mau pikirannya jelek atau apa, saya gini-gini. Oh iya, saya botak. Saya menjalankan kebaikan, nggak boleh berbuat jahat, ya kan? Iya, gitu. Ini bagus banget loh. Jadi saya bangun tidur nggak ribet lagi nyisir, nggak ribet-ribet keramas. Ketika kita disiram air, shush, langsung adem. Adem langsung ke pori-pori. Bener. Terus kepala ini adalah bumi. Jadi kalau rambut itu kayak pohon, ya pohonnya tinggi. Kalau kayak Ilen ini kan rambutnya panjang, ya bagus sih kan mahkota katanya, rambutnya panjang. Tapi kalau orang yang nggak mampu, kan tipe orang ada dua. Dia mampu menghadapi beban, maka dia rambutnya panjang, no problem. Kayak Ilen kan no problem. Tapi kalau dia gampang stresan, kalau dia gampang banyak banget pikirannya, berat banget kalau mikir, rambutnya nggak boleh panjang. Berat. Seperti iya, karena kalau berat ini pohonnya besar-besar. Dia banyak masalahnya sehingga ketarik-tarik, dan kalau berantem nanti kamu pasti kalah, kamu dicambak, wah, ditarik-tarik. Ini bumi. Ini kalau dia stresan lebih baik dia pendek gitu ya. Nah, jadinya dia nggak terlalu panjang. Tapi kalau dianya happy, bahagia, damai, ya rambut panjang is okay. Boleh ya? Lalu Suhu langsung apanya? Oh, Suhu tapi tetap nggak boleh kan? Kalau Suhu udah jadi Suhu nggak boleh ya? Nggak boleh. Nanti nggak ketahuan lagi. Iya. Dan jubah kita sama begini. Ini jubahnya sama. Jadi kelihatan jubahnya panjang ini kan. Nah, ini kayak jubah zaman dulu ini, jubah-jubah kungfu. Oh, iya, saya ini pakai zaman baju dinasti Tang. Pandai ya? Panjangnya lebih panjang dari lengan. Kamu lihat ya, panjangnya lebih panjang dari lengan. Jadi ini. Tapi Suhu ada baju yang tangannya panjang itu lagi musim sekarang di Korea tuh. Karena terus terang, kalau di fashion, itu ada fashion designer internasional datang ke Foswangsan Taiwan, terus ngelihat kita keren banget jubahnya. Dia nanya sama Mas Shing ini berkata gini, Russell, I'm a designer, international designer. Can I design that clothes for hours? Terus Tase bilang, ini baju zaman dinasti Tang 600 tahun, udah ribuan tahun yang lalu, artinya abad ke-6 gitu kan. Ya kalau kamu mau desain berarti ini jadi fashion lagi loh zaman sekarang. Dulu siapa ya? Gigi Arman Maulana. Arman Maulana pernah pakai baju yang modelnya begini. Tapi ini warnanya abu-abu. Dia silang begini, diikat di samping, ya kan? Arman Maulana pernah pakai baju kayak gini loh. Cewek juga ya? Kok yang kayak gitu Su? Baju cewek-cewek. Iya, kimono namanya. Kimono itu. Ya. Itu kalau ke hotel baju tidur, baju mandi, baju kamar mandi ya kayak gini kan, tapi tebel. Ya. Ini baju zaman dulu. Bedanya kalau biksu ada di sini nih. Nih kalau biksu, ini ada garis-garisnya. Oh harus ada garisnya. Iya ini ada jahitannya. Ini ada jahitannya. Gitu. Kalau baju umat nggak ada, polos. Oke. Waktu kita sudah lebih loh, sudah melampaui. Tapi 2 sesi. Ya, oke. Nah, sekarang Ilen, penutup, apa arti orang tua bagimu? Iya, orang tua my angel. Kalau buat Ilen, mereka yang bawa Ilen ke sini, mereka yang jagain Ilen sampai segede ini, mereka yang, karena saya paling tahu Ilen ya, dari kecil dan sampai sekarang, gitu, orang yang ya Ilen lumayan bersyukur sih, orang tuanya Ilen juga banyak support Ilen, bukan maksudnya kan banyak di luar yang kurang cocok ya, kayak nggak ngerti kepinginan anak gitu, kebetulan orang tua Ilen bisa ngerti gitu kan. Jadi ya bersyukur punya orang tua baik buat Ilen. Orang tuamu juga bisa main pianis? Kan sayangnya enggak. Orang tua bisa main. Nah, artinya kalau bakat senimu bukan dari orang tua dong, ya kan? Ya. Itu muncul dari dirimu sendiri. Artinya kamu memang berjodoh dengan dunia musik, belantika musik, dan musisi sebagai pianis.
Selain piano, bisa main alat musik lain? Wah, nggak bisa suhu. Dulu dari kecil. Nah, berarti kamu memang pianis. Dan ingat, dalam satu orkestra yang banyak banget, itu akan banyak banget orang yang main biola. Akan ada beberapa orang yang main alat musik, trompet, saksofon, piano, flute, Ya, dan segala macam. Tapi cuma satu yang main piano, ya kan? ya, Nah, ya. artinya kamu salah satu star juga di situ. Jadi enggak mayoritas dalam orkestra itu piano adalah melengkapi dan dia kadang-kadang juga jadi star. Jadi ingatlah, jangan pernah putus asa, semangat terus, dan lakukan yang terbaik. Hitam putih kehidupan memang selalu ada, dan itu selalu ada untuk merenungkan. Dan ingat, kalau nanti berhasil, konsernya selalu sebagian buat amal sosial, dan sebagian lagi buat perkembangan dirimu. Dan kalau bisa teruskan ilmunya sampai ke Eropa, sampai kemana, kamu bisa menjadi seorang legendaris, berlomba, dan segala macam. Jangan Amin. patah semangat, dan teruslah berkarya, bikin lagu-lagu yang menyentuh hati orang. Jadi mulai tadi pemain, sekarang kamu jadi pencipta lagu. Mm-mm. Lagu yang bisa universal, yang tadi saya katakan, lagu yang bisa menyentuh orang, lagu yang enak, yang kalau kita pejamkan mata, ketika kamu mainkan itu, dia langsung masuk ke relung hati. Kalau memang kamu nggak bisa menyanyi sambil main piano, ya bisa nyanyi, bisa ngundang orang lain, penyanyi untuk menyanyikan lagumu. Kalau kamu bisa nyanyi sambil main piano, ya lebih keren, ya kan? Tapi intinya, kalau kamu main instrumental sekalipun, kamu akan bisa mengubah hati orang yang tadinya sedih menjadi bahagia. Dan jangan bikin main yang terlalu mellow, karena nanti orang yang bahagia bisa jadi sedih. Tapi lihat, lagunya Mozart, lagunya Chopin, atau lagu yang lain-lain master itu, dia bisa dari sedih, bawa ke happy, bisa puterin lagi, kamu giring lagi, ke sedih lagi, ke serius, dan segala macam. Ini ada dinamikanya, gitu kan? Benar-benar. Nah, maka hidup kita kayak gitu. Ada fase seseorang itu memang sedih, tapi kamu harus bisa mengangkat dia menjadi happy. Tapi ketika sudah happy, kamu harus bisa hibur dia masuk ke dalam ketenangan. Karena ending daripada kehidupan adalah ketika kita tenang, ketika kita bahagia, dan ketika kita sudah tercerahkan. Yeay. Satu pesan lagi, buat yang lagi sibuk masak bakmi, apa yang mau kamu pesankan? Jangan menyerah. Anu, apa makin Anu sukses. apa? Semoga makin Ya, ya buat dia. jangan menyerah, makin sukses, dan jadilah orang yang luar biasa, selalu senyum, dan senyum dia memang sangat lebar ya. Iya banget suhu. Hokinya juga besar ya. Maksudnya itu disuruh bilang, lewat mulutmu kamu harus banyak berbuat kebaikan, harus banyak mengucapkan kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang menginspirasi, dan kata-kata yang menghibur. Itu anugerah yang lebar tadi. Jangan marah, karena kalau marah serem, kayak Joker. Jadi dia harus selalu senyum, ramah, dan selalu baik. Jangan menyerah, dan teruslah berbuat kebaikan. Dan penutup, silakan. One more song from you. Ilen Ya udah, Hartanto. Yes. dengan persembahan lagu dari Ilen ya. Len, muter-muter. Halo suhu, udah jelas? Oke, Oke. biasanya Boleh tutup? 5 menit nih. Oke, Yes, oke. jelas. Ini sebentar.
Ketika kamu menyerah, ingatlah suatu hal. Ada selalu cahaya yang selalu mengiringi hidupmu, selalu mengiringi langkahmu. Cahaya kehidupan akan selalu ada ketika Anda menginginkan Anda untuk melangkah maju dalam ketenangan. Cahaya itu tidak pernah akan pudar dan cahaya itu tidak pernah padam. Walaupun Anda memiliki kecil-kecilnya cahaya seperti kunang-kunang, tapi harapan itu akan selalu menjadi kenyataan dan akan menjadi lebih besar dan sangat amat besar ketika Anda satu punya percaya diri, Anda punya kebahagiaan, dan Anda punya cinta kasih yang selalu terpancar untuk siapapun itu dimanapun berada dan apapun kondisi hatimu. Sebuah lagu bisa dinyanyikan, sebuah lagu juga bisa diapresiasikan dengan puisi, dengan musik, dengan syair. Tetapi hatimu bila tidak bisa berubah, pikiranmu masih begitu keras, membatu, dan hatimu seperti gunung es yang tidak bisa mencair, maka hidupmu tidak akan berubah. Tapi lagu yang mengiringi itu bisa menghancurkan gunung es itu, mencairkan dia menjadi hatimu yang luluh dan menjadi lebih lembut. Pikiranmu yang membatu bisa berubah dan kemudian bisa menjadi lembut. Maka musik dalam kehidupan akan menuntunmu menjadi lebih baik. Mulai sekarang, banyak-banyak dengerin musik. Jangan musik yang dung, 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 bikin pusing kepala, tapi musik yang tenang, menghanyutkan. Ilen tadi bermain dan improvisasinya adalah gelombang. Gelombang itu seperti ombak, dan itu mengalir terus ke dalam hati semua yang mendengarkan. Itu sudah luar biasa. Apalagi dalam ruangan konser. Dan dalam ruangan konser itu hening, hanya dentingan piano. Dan ketika Ilen memakai hatinya dengan getaran dan pikirannya ketika memainkan, percayalah, itu merupakan alat healing yang paling luar biasa. Menjadi penyembuh bagi semua orang. Dan kamu akan menjadi orang dahsyat. Yeay! Baik, terima kasih. Nanti kapan-kapan kamu yang ceritanya lebih banyak. Karena ini malam hari, suhu berbaik hati, suhu yang bercerita. Dan Ilen yang mengiringi. Ya, kita bikin kali ya suhu ya. Suhu cerita, Ilen ya. Suhu. Nah, boleh. Itu kita harus talk show live ya. Live, ya, talk show di ruangan auditorium yang besar dan ada single pianonya atau grand piano dan Iren nyanyi situ. Itu menyadarkan orang untuk healing, penyembuhan, dan kamu dengan musik. Maksudnya yang nyembuhin itu kamu, saya cuma ngomong-ngomong doang. Dengan hatimu, ketulusanmu, dengan vibrasimu, dengan gelombang kebaikan dirimu, bisa membuat orang yang sedih menjadi bahagia. Dan lihat tuh muka saya sampai hangat karena kebaikan. Jadi, jangan pernah malas berbuat baik, lakukan setiap hari, anytime, dan terus berbuat dan berjuang yang terbaik. Maka hidupmu akan berarti. Dan tidak ada orang yang hidupnya tidak berarti. Hanya saja dia belum menemukan arahnya. Hanya saja dia belum menemukan yang membimbingnya. Tapi kalau dia sudah ada yang mengarahkan, sudah ada yang membimbing, dan jalannya sudah, tracknya sudah on the track, sudah benar, do it. Lakukan. Dan terus dobrak, bikinlah terbaik. Everyone is number one. Yeah. Terima kasih atas kehadirannya dan very kamsyah, very terima kasih. Anumodana dan semoga semua makhluk berbahagia. Caichen. Bye-bye Ilen, thank you ya malam ini. Have a nice day.